Sobat Baca El Sinta, bertemu kembali dengan saya Messi Ang, masih di Pos, sebuah toko buku independen di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Dan saya sedang membaca buku ini, seru banget sampai hampir lupa bahwa ada acara book talk hari ini. Judulnya Raden Mandasya, Si Pencuri Daging Sapi, yang ditulis oleh Yusi Afianto Pareanom. Nah, kebetulan untuk book talk kali ini, kita sudah ditemani oleh Mas Yusi sendiri sebagai penulis bukunya. Halo Mas. Iya, dan mungkin wajah yang familiar untuk penonton acara book talk karena dulu hostnya Mas Yusi sendiri. Dan ada juga Ardi Yunanto, salah satu aktivis seni rupa di Ruang Rupa, salah satu organisasi yang bergerak di bidang seni rupa di Jakarta. Tapi Ardi juga berperan besar dalam lahirnya buku Raden Mandasya ini. Selamat datang Ardi dan Mas Yusi juga. Iya. Seru banget Raden Mandasya, tadi baca beberapa halaman di sini. Mungkin mau diceritakan sedikit tentang apa sebenarnya dongeng Raden Mandasya ini, Mas Yusi? Kalau tentang apanya mungkin akan lebih menarik bagi pembaca untuk menemukannya sendiri ya. Oh. Karena saya jenis orang yang tidak ingin merampas kejutan milik pembaca. Oke. Nah, tapi kira-kira ini sebuah dongeng yang pembaca bisa menemukan banyak hal. Semoga. Ada petualangan, ada tragedi, ada komedi, ada kuliner, ada ajakan-ajakan menjadi religius juga kan. Wow. Paket komplit ya. Ya, gitu. Tapi sebetulnya ya harapanku ini dongeng yang kira-kira bisa menjadi bacaan yang menyenangkan. Oke. Jadi kalau menurut Mas Yusi ini paket komplit karena ada petualangan, tragedi, dan harusnya dongeng yang seru untuk pembaca. Kalau menurut Ardi sendiri gimana? Tentang apa sih sebenarnya Raden Mandasya ini? Ceritanya sebenarnya sederhana ya. Sebenarnya ada balas dendam seorang anak remaja dan perjalanan dia menuju memenuhi itu. Tapi yang menarik karena dari yang sederhana itu kemudian bisa ditarik menjadi sebuah pengalaman yang begitu kaya. Oke. Dan kita diajak menjalani itu semua dan ya perlahan-lahan juga melihat dorongan-dorongan dari si remaja tokoh utamanya ini Sungo Lembu untuk kemudian berkembang dan ya berubah dengan sendirinya juga. Oke. Jadi tadi kata kuncinya ada petualangan, ada balas dendam, ada perjalanan, dan tadi sudah disebutkan juga nama dua tokoh ya, Sungo Lembu dan Raden Mandasya sendiri. Boleh diceritakan nggak tokoh-tokoh kunci di Raden Mandasya ini sebenarnya siapa saja yang perlu dikenal sama pembaca? Tentu saja yang pertama adalah Raden Mandasya yang judul namanya kita pakai sebagai judul. Dia adalah salah satu pangeran dari kerajaan Giling Besi. Kemudian tokoh utamanya adalah tokoh utama juga adalah Sungo Lembu, narator dari buku ini. Ada juga Loki Tua, juru masak yang menjadi teman perjalanan mereka. Ada Nyai Manggis, pemilik rumah dadu di Kelapa yang tempatnya menjadi pertemuan Sungo Lembu dan Sungo Lembu dan Raden Mandasya. Dan setiap tokoh ini sebenarnya dihadirkan ada motif setiap tokoh punya motif di dalam cerita ini. Jadi ada cerita tentang mereka. Tentu porsi terbesar adalah untuk tokoh utama kita Sungo Lembu dan Raden Mandasya. Oke. Jadi itu tadi ada beberapa kata kuncinya, ada Sungo Lembu, Raden Mandasya, Loki Tua. Kebetulan tiga orang ini yang di sini ya. Ada mungkin juga yang penting juga Watu Gunung, ayah dari Raden Mandasya dan juga mungkin Putri Tabasum yang di Kerajaan Gerbang Agung. Oke. Nah, Putri Tabasum ini yang mungkin di salah satu bab diceritakan oleh penulisnya, kira-kira yang sama sekali tidak pernah berkaca, karena cermin-cerminnya pasti akan hancur, nggak sanggup menahan kecantikannya. Wow. Kata penulis buku ini, saya nggak tahu itu dari mana dia bisa dapat semacam itu. Oke. Kalau buat Ardi sendiri tokoh yang paling berkesan siapa? Ya tentunya si naratornya Sungo Lembu ya. Karena dari sana kita bisa melihat bagaimana dia melihat dunianya dan karakter yang menarik juga karena karena dia remaja gitu, jadi ada keingintahuan yang besar terhadap segala sesuatu dan itu mendorong dia kemudian menjadi pemicu perjalanannya juga sebenarnya. Jadi kayak ada semacam rasa ingin tahu yang kalau mungkin dia nggak punya rasa ingin tahu itu dia mungkin tidak menjalani sebagian dari perjalanan ini. Jadi Sungo Lembunya ini punya rasa ingin tahu yang besar, itu yang mendorong dia melakukan perjalanan dan bertemu dengan tokoh-tokoh yang tadi diceritakan Mas Yusi ya. Itu menurut Ardi ya.
sebenarnya kalau mau diringkaskan ya coming of age aja sih cerita ini. Oh, coming of age. Kalau dengar coming of age, ingatnya tuh Catcher in the Rye gitu loh, Mas. Ya mungkin Ada kemiripan nggak? Pembaca mungkin bisa ada ke apa? Ya semacam kemiripan. Sebelumnya itu kan anak muda yang mencari siapa dirinya, itu kan tema yang sudah klasik tema umum. Cuma ini settingnya berbeda dan kemudian cara tuturnya berbeda. Tapi sebetulnya cerita-cerita anak muda yang mencari siapa dirinya itu tema klasik sih sebetulnya. Oke. Nah, kalau dari judulnya sendiri, orang mungkin berpikir ceritanya ini settingnya di tanah Jawa karena namanya Raden Mandasia. Boleh diceritain nggak latar belakang settingnya ini di mana sebenarnya? Settingnya berpindah-pindah sih. Ada di sebetulnya tanah Jawa di sini juga tanah Jawa yang sifatnya fiktif ya. Artinya aku memakai referensi-referensi tempat di dunia nyata, tapi orang boleh menafsirkannya di mana aja. Oke. Tapi kalau pembaca yang teliti mungkin akan bisa mengetahui bahwa yang dimaksud dengan tempat ini adalah negara ini, tempat ini adalah negara ini. Jadi itu adalah salah satu misteri yang bisa diharapkan oleh para pembaca Raden Mandasia. Sambil baca-baca bisa dipikir-pikir kira-kira setting ini tempat aslinya di mana gitu ya, Mas. Oke, itu dulu obrolan kita saat ini. Nanti kita sambung lagi setelah yang satu ini. Ambillah pisau dan daging paha sapi atau paha kambing yang tergantung di dapurmu. Tusukkan pisau ke daging. Bagaimana bunyinya? Jika tak ada daging, keluarlah ke kebun, cari pohon pisang, tikam batangnya. Jika kau tak juga mendapati pohon itu, bahkan pisau pun tak punya, kau kehilangan kesempatan mendengarkan salah satu bunyi paling empuk di telinga. Jelep! Jelep gitu loh mulainya, Mas. Iya. Iya, serunya ketika aku baca, itu adalah paragraf pertama dari buku Raden Mandasia, Si Pencuri Daging Sapi, karya Yusi Avianto Pareanom. Nah, paragraf pertama ini langsung menerjunkan kita ke aksi, dan memang bab pertamanya ini adalah tampilan adegan kejar-kejaran dan pertarungan antara Sungo Lembu, Raden Mandasia, serta pasukan yang belum diketahui dari mana asal-usulnya. Nah, kenapa pilihannya Mas Yusi itu langsung menerjunkan kita ke dalam sebuah adegan kejar-kejaran seperti itu, Mas? Ya temponya cepat sih, karena aku membayangkan gambarnya sih, ketika nulis membayangkan gambarnya, jadi aku berharap pembacanya bisa langsung masuk ke dalam cerita, gitu aja sih. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi sebetulnya ini kalau dari sisi penulisan, eksplorasinya tidak sejauh mungkin di bab berikutnya sebetulnya. Itu lebih pengadeganan biasa sih. Tapi kalau menurut saya, kalau menurut pembaca yang lain mungkin ya nggak tahu, monggo. Iya, kalau menurut Ardi sebagai pembacanya Mas Yusi? Itu asik ya, maksudnya langsung gitu kan, ke aksi. Dan saya pikir juga di paragraf pertama itu kita bisa langsung meraba si karakternya yang orang ini gimana sih gitu. Karena belum apa-apa kita udah diminta untuk sesuatu. Iya. Disuruh keluar rumah loh, nyari pohon pisang jelek-jelek gitu. Ini siapa ya? Iya. Orang ini siapa gitu. Tapi kemudian memang orangnya agak sok tahu lah, ngajar itu. Sungo Lembunya. Tengil ya benar. Di paragraf selanjutnya dari yang tadi itu kita langsung juga tahu bahwa dia lagi di panah. Gitu. Kok bisa-bisanya lagi di panah masih sempat mikirin hal yang lain, masih mikirin bunyi. Itu kan juga kayak semacam kesantaian tertentu dari orang ini gitu. Ketika dia di panah dia nggak mikirin sakitnya dulu, tapi dia jadi itu juga membuka karakter langsung di paragraf pertama, dan sekaligus ada aksi dan menarik. Nah, selain aksi, kalau ngobrolin ini sama beberapa teman yang mulai baca, karena bukunya baru terbit beberapa minggu lalu, yang pertama mereka bilang kesannya adalah seru banget, langsung diterjunkan ke aksi, tapi begitu masuk bab 2, kesan yang timbul berikutnya adalah rasa lapar, karena banyak diceritakan soal daging sapi. Kalau Ardi sendiri gimana, bab kedua yang ceritain daging sapi ini kesannya kayak gimana kalau untuk kamu? Ya, pertama pasti baca sebelum makan siang sih, itu agak bahaya sih. Agak bahaya. Ya, mestinya buku ini terbit dengan peringatan. Iya. Artinya bisa menggemukkan membaca. Karena pengen makan daging sapi.
Nah, kalau di sini daging sapinya digambarkan rasanya luhur gitu ya. Menurut saya itu juga salah satu penggambaran yang nggak umum. Makan kok dibilang dagingnya luhur gitu. Menurut saya itu salah satu ekspresi yang asik dan khas dari Mas Yusi. Terima Iya, kasih. iya, terima kasih. Nah, kalau untuk Ardi sendiri, bagian yang berkesan dari buku apa? Salah satu yang paling berkesan selama membantu kelahiran buku ini? Justru bagian ini sih, bagian ketika dia mulai belajar sama banyak wetan sama pamannya. Oh, bisa diceritain nggak tentang adegan itu? Ya di situ dijelaskan bahwa kemudian keingintahuan yang besar itu punya dasar gitu, bahwa dia dari kecil dipaksa untuk membaca, lalu siang belajar silat juga, gitu. ada banyak pengetahuan yang datang ke dia, dan ya itu kemudian pada akhirnya kita akan lihat bahwa itu punya pengaruh yang besar perjalanan dia selanjutnya. Dan percakapan antara paman dan dia itu menarik sih buat saya. Oke. Kayaknya percakapannya apa enaknya jangan dibocorin ke penonton biar nanti bisa baca sendiri di sini. Tapi kalau tadi Ardi ngomong tentang pengajaran silat ya, jadi pamannya mengajarkan Sungu Lembu tentang silat gitu. Banyak juga sih yang nanya kepada post gitu, apakah ini novel silat? Nah, kalau Mas Yusi ngejawabnya gimana? Setiap pembaca boleh memaknainya masing-masing sih. Ada bagian silatnya, tapi tidak melulu itu saja menunya. Jadi seperti yang tadi aku sampaikan sebelumnya, menunya macam-macam sih, tapi sebetulnya ada benang merahnya. Ada kenapa adegan laga itu lahir. Ada kenapa makanan-makanan itu, cerita makanan hadir, cerita buku itu cerita kenapa ya, tapi harus ada alasan kenapa adegan-adegan itu hadir. Tapi apakah saya berhasil atau enggak? Ya semoga berhasil lah ya. Nanti nanyanya sama pembaca ya, bisa nih kita lihat. Kalau bagian di sini, bagian-bagian favorit Mas Yusi untuk ditulis yang mana aja? Ada begini, bukan masalah bukan favorit tidak favorit, tapi mungkin yang aku mau cerita bahwa sebetulnya ada periode yang menulisnya itu sulit karena hal-hal di luar buku ini sendiri sebetulnya. Karena ada pekerjaan lain, tugas lain. Tapi kalau sebetulnya kalau di bagian hampir di semuanya kan udah ada bahan-bahannya ya. Jadi tidak ada kesulitan berarti mengeksekusinya, tidak ada kesulitan berarti. Nah, untungnya aku punya partner Ardi ya. Jadi yang dia sering kasih masukan juga teman-teman yang lain waktu finalisasi buku ini. Jadi aku tahu mana yang bagian-bagian ternyata masih banyak lubangnya, jadi aku perlu bikin revisinya. Oke. Kalau tanpa teman-teman nggak selesai buku ini. Iya. Sebagai orang yang paling berperan membantu kelahiran buku ini, menurut Ardi sendiri bagian mana dari buku ini yang paling istimewa atau mungkin jarang ditemukan di pengarang Indonesia lainnya? Gimana ya? Ya itu tadi sih, yang proses belajar tadi, dan ketika dia sampai di mana? Ketika perang juga menarik, karena udah lama saya nggak baca cerita yang ada adegan laganya, dan adegan laga itu juga bukan cuma apa yang mereka lakukan, tapi alasan-alasannya, strateginya, gitu, bahwa kita sekarang kita bisa mengalami langsung lewat buku ini bahwa perang itu lama ya, ini bisa berbulan-bulan gitu, dan ada banyak kelucuan-kelucuan yang terjadi ketika misalnya mau perang udah alatnya udah siap, lalu terjadi sesuatu yang di luar kuasa mereka gitu, maksudnya. Dan itu menyenangkan. Sebenarnya aku pengen nanya apa itu hal seru yang terjadi di luar kuasanya mereka, tapi nanti jadi spoiler lagi. Iya. Iya. Kalau gitu hal seru yang boleh dibocorin apa aja Mas untuk pembaca? Aku baca aja bagian-bagian satu. Iya, boleh, silakan. Ya. Aku mau minta tolong Ardi juga nih bacain bagian yang seru menurut Ardi. Di sini misalkan ketika mereka sampai ke gerbang agung, mereka bertemu dengan ada makanan khas mereka yang namanya telur angsa. Oke. Nah, mungkin saya mau cerita sedikit tentang apa itu telur angsa mereka. Oke, Mas Yusi sebelum dibacain, kayaknya ini waktunya untuk break. Jadi jangan kemana-mana, abis break akan dengar lebih banyak soal telur angsa di Raden Mandasya, si pencuri daging sapi. Ya.
Telur yang dibeli Loki tua di pasar pagi tadi adalah telur angsa jambul perak, hewan asli Gerbang Agung. Telur ini istimewa karena dipercaya orang-orang Gerbang Agung memiliki khasiat yang berbeda-beda tergantung musim saat telur dihasilkan. Syaratnya, telur mesti direbus, terserah mau dibikin telur asin atau telur pindang, atau telur rebus biasa saja. Telur rebus angsa jambul perak yang didapatkan pada musim panas, seperti yang barusan dicomot si Bintara, diyakini bisa menerbitkan rasa gembira dan semangat bertanding. Telur musim gugur diyakini mendatangkan perasaan kehilangan dan keinginan mengubah lagu-lagu sedih. Telur musim dingin dipercaya menyalakan hasrat beranak pinak. Telur musim semi paling dihindari karena sekalipun jika diasinkan, bagian kuningnya niscaya akan menjadi sangat masin dan enak tak tertahankan. Pemakannya akan merasakan semangat mencederai, bahkan sampai timbul nafsu membunuh, utamanya kepada saudara-saudara. Wes, tadi pagi saya sarapan telur asin, sekarang ini deg-degan, ini dari musim yang mana? Ya. Kepikiran dari mana Mas ngarang Tapi kayak kalau gitu? bukan telur angsa jambul perak, tenang saja. Baiklah, siapa tahu ini telur angsa. Ya siapa tahu aja kalau ada telur angsa jambul perak kayak Ya, gini nanti yang lain berarti bisa kayak gitu. diuji aja bahwa nanti kalau ingin membunuh Baiklah. atau yang lain. Karena ini gitu lagi kan. musim semi ya. Iya. Kalau Ardi ketika menyunting bagian ini gimana rasanya? Ini bagian mengada-ngada buat saya. Pembuatnya pantas disebut dongeng. Iya sih, saya suka baca dongeng, memang elemen-elemen kayak gini paling banyak dan justru yang membawa kita ke alam lain gitu. Kalau Ardi sendiri bagian favoritnya yang mana? Ada nih percakapan pendek aja. Mm-mm. Aku tak puas dengan penjelasan pamanku. Aku merasa kebebasannya terlalu kabur. Aku juga merasa usia tua mulai terlalu melemahkan hatinya. Ia menjadi terlalu pemaaf sepertinya. Lebih gampang jika leher semua penjahat giling besi dan antek-anteknya di Banjaranwaru dipotong. Aku tak akan ragu bila di antara mereka ada saudara-saudaraku. Aku tak mendesak pamanku lebih jauh karena ia akan mengulang jawaban yang sama. Lalu siapa yang akan memimpin Banjaranwaru yang baru itu? Bisa saja salah seorang dari pemimpin pergerakan. Bukan keturunan raja juga boleh, jaga Dewa Batara. Mengapa tidak jika ia orang yang terbaik? Paman, kau sudah gila. Mana ada rakyat jelata yang sanggup memimpin sebuah kerajaan? Bocah kurang ajar kamu. Enak saja mengatai pamanmu gila. Menurutmu, bodoh pintarnya seseorang ditentukan mutlak oleh garis keturunan. Sebagian besar ya tak bisa dimungkiri. Menurutmu, apakah sekian kakak dan adikmu yang selalu mengolok-molokmu itu tergolong manusia pintar karena mereka punya darah raja? Mantap kerbau saja lebih cemerlang daripada otak mereka. Waduh. Ininya subversif ya, berbahaya buku ini. Sebaiknya tidak dibaca. Iya, dan umpatan tadi salah satu yang kreatif yang pernah saya dengar. Saya belum pernah dengar pantat kerbau sebelumnya. Ya, aku pengen nanya sama Ardi tentang proses pengerjaan buku ini. Keterlibatan Ardi di buku ini seperti apa dan prosesnya gimana? Sebenarnya yang ngebantu menyelaraskan bahasa ya. Ketika draft pertama udah jadi dari Mas Yusi, dan lebih ke ngecek aja sih konsistensi, memastikan bahwa nama-nama benar diurut, nggak ada orang yang mati 2 kali, penyebutan waktu juga tepat gitu, sama yang ngarahin untuk artis sendiri yang kebetulan memang dari awal tidak saya bayangkan untuk dikerjakan sendiri karena ini sampulnya oleh Tanto Utomo, sama tipografi juga melibatkan Cecil Mariani, jadi ada banyak orang yang terlibat di buku ini sebenarnya untuk membuatnya menjadi kayak seperti ini. Oke. Mas Yusi sendiri gimana rasanya melihat bukunya tampil seperti ini? Yang pertama gini, ketika satu buku karya akhirnya terbit pasti ada kelegaan ya, yang yang selama, karena ini garapannya lama bertahun-tahun mengganggu kemudian terbit, itu ada kelegaan tersendiri. Dan bahwa tampilnya kemudian Ardi berperan memilih sebagai penata artistik, memilih siapa yang menggarap dan segala macam, aku sangat terbantu. Jadi aku nggak perlu mikir lagi lah. Iya. Kalau sebagai pembaca, saya sendiri pertama kali berkenalan dengan cerita Raden Mandasya ini dari buku ini, buku pertamanya Mas Yusi ya. Rumah Kopi Singa Tertawa, sebuah kumpulan cerpen yang saya temukan tahun 2012 di Kineruku. Waktu itu ada satu bagian di sini tentang perjalanan ke barat dan penukaran kulit ya, untuk keperluan menyamar. Waktu baca itu dulu saya deg-degan banget, pengen tahu cerita panjangnya bagaimana. Pembelian kulit Kasim, Sida-Sida. Yo, makin penasaran nggak setelah dengar bahwa ini bukan pertukaran tapi pembelian kulit.
Nah, jadi ketika akhirnya buku ini terbit, saya benar-benar senang. Dan ketika membaca bagian akhir buku ini, sebenarnya di sini disebutkan bahwa novel ini proyek jeda ya sebetulnya. Ketika ada novel lain yang dikerjakan, boleh ceritain nggak soal novel lainnya ini, Mas? Ya, novel yang sebetulnya saya menggarap ini sebagai selingan di tengah penggarapan anak-anak gerhana. Itu pengalaman generasiku tumbuh di bawah rezim Orde Baru. Tapi kemudian ada bagian-bagian yang sangat personal dan aku kesulitan menentukan siapa sebetulnya narator di buku anak-anak gerhana. Sorry, aku main-main dengan Raden Mandasya. Tapi proyek main-main pun akhirnya jadi panjang. Tapi akhirnya syukur, alhamdulillah. Oh, aduh, baiklah. Jadi nanti kalau anak-anak gerhana terbitnya kapan, Mas? Langsung ditagih aja nih sekarang. Semoga secepatnya. Secepatnya. Kira-kira kapan Radit udah punya bocoran belum? Belum ya. Oke, sebelum nunggu anak-anak gerhana, mungkin pertanyaan berikutnya tentang Raden Mandasya ini bisa didapatkan di mana aja, Mas? Karena buku ini kan diterbitkan secara independen lewat penerbit Banana. Distribusinya gimana, Mas? Selain bisa lewat penerbit kami di buku banana@yahoo.co.id, bisa juga di-post di tempat Messi dan Teddy. Kalau di Bandung ada di Generuku, di Garmanah, di Surabaya ada C20. Dan kemudian teman-teman yang jualan lewat online ada stand buku, jual buku sastra, dema buku, dan siapapun lah teman-teman yang membantu, aku lupa satu-satu. Tapi sementara saat ini baru di tempat-tempat seperti itu, belum di jaringan toko buku besar. Kenapa tuh, Mas? Belum diminta oleh mereka. Oke, jadi tunggu saatnya diminta, tapi nama-nama yang disebutkan Mas Yusi tadi memang nama-nama yang mungkin akrab untuk teman-teman yang senang mencari buku dari penerbit independen gitu. Jadi bisa dicari ke sana. Oke, pertanyaan terakhir saya sebelum kita menutup acara Book Talk hari ini, dari Ardi sama Mas Yusi sendiri, ada pesan-pesan apa terakhir deh untuk pembaca, calon pembaca Raden Mandasya? Ya, siap-siap dibawa ke petualangan yang seru aja sih, dari berbagai tempat dan kemudian ada banyak kejadian di sana yang perasaan yang didapat tuh komplit lah. Seperti tadi. Selamat ikut bertualang intinya ya. Oke, kalau dari Mas Yusi? Ya, kalau teman-teman pembaca menikmati buku ini ya tolong kabarkan ke orang lain. Saya kayak jadi kalau tidak menikmati, mosok ya nggak menikmati, sudah saya kasih duit yang bagus, kok nggak menikmati. Oke. Gitu. Oke, jadi kalau Mas Yusi pesannya adalah kalau menikmati Raden Mandasya bisa tolong ikut disebarkan kabarnya ya. Ya. Mungkin Supaya bisa makin banyak yang tersesat. Wes. Cara menyebarkannya mungkin secara konkret kalau mau difoto di Instagram bisa tag post_santa atau kalau di Twitter bisa mention post_santa atau akun Baca Banana @bacabanana. Oke, begitu dulu teman-teman bincang kita hari ini bersama dengan penulis dan penyunting untuk buku Raden Mandasya Si Pencuri Daging Sapi. Ucapan kami cuma selamat membaca, semoga saat membaca bisa ikut bertualang